Shalom, saya mohon maaf sekali, memang saya salah persepsi. Saya pikir jam 10. Saya di agendanya tertulis jam 10, tapi saya lihat chattingan ulang Pak Paulus. Loh, dia jam 9. Tapi di agenda saya tertulis jam 10. Mohon maaf ya. Jadi saya pikir saya nggak telat nih tadi. Tapi saya udah curiga di Pak. Wah, sepi nih gereja, kayak nggak ada suara gitu ya. Oke. Baik, singkat saja karena saya yang telat ya, saya yang salah tulis di agenda saya jam 10. Biasa saya agenda semua. Tapi setelah saya lihat chattingan, oh Pak Paulus tulisnya kok jam 9, kenapa di agendanya jam 10? Jadi mohon maaf ya, kadang-kadang kita sudah berusaha mengagendakan sesuatu yang baik, bisa salah juga. Makanya kita sekarang di BPD, ketua, sekretaris, dikasih backup agenda tulis juga karena bukan pertama kali kita mengalami seperti ini ya. Ya, itu ada human errornya. Baik, udah berdoa firman Tuhan ya, saya tinggal menyampaikan saja. Tapi kayaknya baru datang nggak kenalan, nggak ini juga ya Pak Paulus ya. Saya pendeta Maringan Tambolon, baru sekali datang ke sini. Saya menyusuri jalan ini, rupanya pasti percis di rel kereta ya. Tapi nggak mengganggu kalau kereta lewat kan ya. Ya, saya gembala jemaat di GP Marunda. Saya dikaruniai keluarga istri Agnes Yolanda Nayawan dan dikaruniai 3 orang putra. Yang paling kecil sedang kuliah di Institut Seni Bali, ya. Jadi udah besar-besar semua. Selain saya gembala, dari Pak Paulus bilang saya sekretaris BPD, ya. Sampai hari Tuhan masih percaya sebagai sekretaris BPD dan juga menangani yayasan pendidikan, yayasan Betal yang ada di Tanjung Priok, ya. Dari usia 26 tahun, saya sudah ada di pendidikan situ, dan saya dan istri saya menangani sekolah itu sampai hari ini. Baik, saya hari ini bicara kepada Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana Daud mendeklarasikan imannya ketika di tengah-tengah situasi yang sangat-sangat sulit. Kita buka Alkitab kita ya, Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Mazmur 13 ayat 1 sampai 6 mengatakan demikian. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Sebab aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Jadi kalau kita baca Daud Mazmur ini, inilah ungkapan dan perasaan Daud saat itu yang merasakan ketika musuh-musuhnya datang menyerang dia, dia rasa tertekan dan ditinggalkan. Bahkan dia mengatakan dia merasakan Tuhan melupakan dirinya. Tuhan juga dikatakan dia menyembunyikan wajahnya, kata Daud. Kadang-kadang kan kita juga bisa kayak Daud begitu loh. Kita bergumul, oh gembala kok gak datang doain saya. Udah mulai begitu rasanya kan. Tim besuk gak datang. Orang-orang yang saya kenal juga peduli sama saya kok nggak ada ketika saya susah. Mungkin sudah berdoa, dan rasanya kok Tuhan nggak pernah mendengar doa kita. Apa dia nggak perhatiin saya? Kondisi seperti itu bisa saja dialami oleh banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Daud sendiri pun mengalami hal itu. Tetapi apa yang Alkitab katakan? Yesus Kristus pernah mengatakan begini, apakah kalau kamu khawatir itu akan menambah umurmu? Sehasta saja. Khawatir nggak pernah akan menyelesaikan masalahmu. Kecemasan, ketakutan tidak akan menyelesaikan masalah kita. Itu akan memperburuk kondisi keadaan kita. Nah, Daud menyadari hal itu. Dalam keadaan yang seperti itu, dia mengeluarkan perkataan-perkataan imannya.
Dan saya menyebutnya, dia melakukan deklarasi iman di hadapan Tuhan. Sekalipun dia sedang tertekan, sedang sulit, sedang rasa ditinggalkan, sendirian. Wow, banyak sekali. Dan dia mengatakan, aku percaya kepada kasih setia Tuhan, kata ayat 6a. Aku tetap percaya kepada kasih setia Tuhan. Saudara, kadangkala kita ini melupakan, kadang-kadang kita ragu bahwa dia adalah Tuhan yang setia sama kita. Padahal dia terbukti setia selama-lamanya. Dia nggak berlaku setia kepada kita. Kita yang seringkali tidak berlaku setia kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Kadangkala kita kalau udah lagi banyak duit, udah kagak gereja, ngapain? Jalan-jalan, liburan, menyalurkan hobi kita. Ini banyak dihadapi orang-orang Kristen begitu. Waktu lagi susah, gereja rajin. Begitu banyak duit, selang-seling ada gereja, kadang-kadang jalan-jalan. Dulu nggak pernah ikut acara keluarga, sekarang udah banyak duit, semua keluar acara keluarga diikutin. Supaya apa? Supaya kelihatan dia udah punya duit. Macam-macam motivasi orang. Jadi sebenarnya manusialah yang tidak setia sama Tuhan. Kalau Tuhan sih selalu setia. Amin. Ya. Coba perhatikan berapa banyak sekarang keluarga-keluarga Kristen yang cerai. Dulu kan orang Kristen jarang cerai. Kuncinya adalah tidak setia pada pernikahan itu. Kan Alkitab juga mengatakan pada akhir zaman kasih itu akan makin tawar. Hati-hati loh. Ya. Tapi Tuhan mengatakan, aku tetap Allah yang setia mengasihimu. Ini penting. Kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan itu tidak peduli lagi sama kita. Kadang-kadang kita merasa Tuhan itu tidak mau mendengar kita lagi. Dan kita mulai mikir macam-macam. Dan itu justru memperburuk keadaan yang kita alami. Tuhan tidak pernah melupakan saya dan saudara. Tuhan tidak pernah sedikit pun luput perhatiannya kepada saya dan saudara. Tapi kenapa aku bisa seperti ini? Mungkin begitu. Saudara perhatikan tentang kisah Daud. Bukankah dia seorang yang hebat? Bukankah dari pengalaman hidup yang luar biasa, Tuhan telah menunjukkan kepada dia adalah Tuhan yang setia? Bukankah Daud sebenarnya sudah beberapa kali mengalami masalah dan luput dari masalah, kan ada kasih setia Tuhan yang selalu menyertai dia. Ketika dia melihat, ketika dia merenungkan ke belakang, dia tahu, kali ini pun saya sedang beban berat. Kali ini pun saya sedang punya masalah. Aku tahu kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Saya percaya ketika engkau meyakini dan percayai bahwa kasih setia Tuhan tidak berubah untuk hidupmu, itu sudah menolong hidupmu. Itu sudah membuat kita kuat menghadapi masalah. Jangan kalau kita berpikir kita sudah percaya Tuhan, kita bebas dari masalah. Yesus aja punya masalah di dunia. Murid-muridnya aja sudah punya masalah di dunia. Memang ada tokoh-tokoh Alkitab yang tidak berhadapan dengan masalah. Semua tokoh Alkitab, semua nabi-nabi berhadapan dengan masalah. Hanya orang yang sudah mati yang nggak menghadapi masalah hidup di dunia. Itu nanti masalah dihadapinya hidup yang lain. Betul nggak? Jadi saudara, jangan berdoa supaya saudara nggak punya masalah. Kalau saudara berdoa supaya saudara nggak punya masalah, hanya orang yang sudah mati yang nggak punya masalah. Betul? Saudara harus perlu cari makan setiap hari. Makanya harus bekerja. Kata Alkitab, orang yang tidak bekerja jangan kasih makan. Betul nggak? Anak-anak yang sekolah harus belajar. Harus mengerjakan tugas-tugas. Kalau nggak menyelesaikan tugas-tugas, sanksi. Bisa kena sanksi dosen. Awal-awal anak saya kuliah di ISI Bali, terlalu banyak tugas-tugasnya. Belum lagi harus memberikan 30 fotografi. Belum lagi membuat film pendek. Wah, stres dia. Dia sangat stres. Sampai saya kirim abangnya mendampingi dia 2 minggu di sana. Karena
Mungkin waktu di SMA negeri belajarnya nggak sekeras itu. Tiba-tiba kuliah, wah, nggak pernah merasakan yang seperti itu. Saya hanya bilang, itu pilihanmu. Papa udah bilang jangan kuliah di Bali, ambil di Jakarta atau di Pulau Jawa, supaya kamu mudah dihubungi dan mudah. Orang anak bungsu belum pernah kemana-mana, gaya akhirnya dia bilang aku homesick. Nah, bikin susah aja. Homesicknya dia kalau kita kunjungi berapa juta pulang pergi. Tiket pesawat 1,5 juta loh ke Bali. Pulang pergi 3 juta. Saya bilang ya, tapi inilah keadaan kita. Kita nggak pernah bisa steril dari masalah. Yang hanya kita percaya saja adalah bahwa kasih setia Tuhan itu ada pada kita. Istri saya bilang begini, Pak, sebenarnya kita mampu gak sih kuliah anak kita? Udah mulai goncang. Karena kita nggak tahu anak saya itu kuliah ngambil film dan film televisi. Memang dia hobi di media. Saya nggak tahu. Jadi di sekolahnya pun dia di OSIS adalah yang megang media di sekolah. Tapi tahu-tahu dia bilang dia harus punya kamera yang khusus untuk film. Dan waktu dia belum punya, dia ngerental. Kamera untuk foto kan khusus kan lagi, dia rental. Saya bilang, waduh, dia bilang nggak nyaman dengan tugas itu. Padahal saya pikir cukup laptop yang bagus dulu jadi awal-awal. Jadi kita beli laptopnya itu 19 juta karena yang untuk ngaudit, untuk apa? Sortir film, ngedit film segala macam gitu. Dalam hati saya, bapaknya aja mamanya pakai laptop yang cuma 7 jutaan. Ya tapi itulah karena emang begitu. Kebetulan abangnya ada yang di film. Udah lulus dari IKJ. Dia minta itu, saya tanya-tanya, kameranya 15 juta. Masya Allah, baru 18 juta, 15 juta begitu kan. Ya kalau orang punya duit banyak nggak apa-apa. Ya, ya akhirnya kita adakan lagi. Sampai di sana kan juga harus beli motor. Karena dia kemana-mana nggak mungkin jalan kaki. Kita belikan motor lagi di Bali, pengeluaran lagi segala macam. Makanya istri saya tanya, kita sebenarnya sanggup nggak sih? Saya bilang begini, kita nikah sekian tahun, apa kamu pernah susah dibuat Tuhan? Kita tidak pernah kekurangan, dia selalu mencukupi tepat pada waktunya. Kita tidak pernah dijadikan peminta-minta. Hari ini saya 21 tahun melayani gembala, jemaat. Dalam melayani jemaat pun saya tidak pernah minta-minta. Saya tidak pernah kasih proposal. Saya tidak pernah bikin pengalaman dana. Orang yang saya layani di Marunda itu adalah orang-orang yang tidak mampu. 21 tahun yang lalu, Marunda itu adalah desa, kelurahan termiskin di Jakarta. Yang setiap bulan pasti di daerah komplek Angkatan Laut, di tanah Angkatan Laut itu masyarakatnya antri beras. Ya saya dulu 21 tahun lalu saya berdoa, kalau Tuhan kasih tempat di sini saya mau melayani mereka. Karena nggak ada gereja sama sekali di sana. Sama sekali tidak ada, dan 21 tahun yang lalu mereka sulit bergereja. Dan untuk membuat mereka datang kepada Tuhan juga tidak mudah. Karena nggak punya ongkos. Makanya saya harus antar jemput. Pakai mobil saya. Saya bisa 4 kali antar jemput jemaat. Jadi saya gembala melengkap juga sebagai supir. Sebab coba kalau dia datang satu keluarga berlima, naik ojek, pulang pergi, berapa duitnya? Seminggu 4 kali, berapa duitnya? Udah dapat beras untuk makan mereka. Makanya mereka milih nggak ke gereja. Karena nggak punya ongkos. Jadi tidak mudah loh Bapak Ibu. Ya, tidak mudah. Nah, tapi saya percaya kasih setia Tuhan. Ketika saya mengatakan ini kepada jemaat yang saya layani pada saat itu, rasanya ada omon-omon katanya, ini omon-omon. Nah, kenapa? Karena banyak orang datang melayani ke tempat-tempat yang miskin itu, kalau datang kasih sembako, pulang kasih ongkos. Dia pikir itu menyelesaikan masalah. Seumur saya melayani Tuhan di sana, saya nggak pernah bagi sembako kepada jemaat saya nggak pernah kasih uang kepada jemaat saya. Karena itu akan merusak iman mereka. Yang saya ingatkan,
Tuhan itu setia. Daud mengatakan dulu aku muda, sekarang aku tua. Aku tidak pernah melihat orang yang berharap kepada Tuhan, anak cucunya meminta-minta. Amin. Amin. Itu yang saya ingatkan. Dia setia. Yang kedua, saya bilang carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kamu harus bertemu dulu dengan kuasa Tuhan. Kamu harus cari utamakan dia dulu, baru kamu ketemu keajaiban itu. Puji Tuhan. Sekalipun tidak dikasih sembako, sekalipun pulang tidak dikasih ongkos, hanya diantar jemput saja, mereka terus datang setia. Hari ini 21 tahun yang lalu, keluarga yang ngontrak satu rumah, masak di situ, tidur di situ. Sekarang sudah punya rumah bagus, punya mobil bagus. Kalau saya baptis orang di Pantai Marunda, rumah yang gubuk itu, sekarang yang punya rumah itu sekarang punya rumah 2 lantai, punya mobil bagus. Pak Elider, abang saya ketika isi khotbah di Natal kami di Wisma PGI, dia bilang begini, ini banyak yang baru jemaat lu ya? Saya pikir, kenapa dia tanya gitu? Oh, dia lihat mobil banyak sekali. Oh, kamu ngeliat mobil ini ya, sekarang jemaat baru. Bukan, ini jemaat yang 21 tahun dulu yang saya layani, yang miskin-miskin itu. Halo? Halo? Kenapa? Mereka bertumbuh dalam Tuhan. Mereka tahu kasih setia Tuhan. Saya jadi gembala nggak terlalu pusing kok ngurusin jemaat. Kalau ini busuk, enggak. Jemaat kalau sakit, kasih tahu sakit. Berdoa pakai telepon. Ibu tumpang tangan. Dalam nama Yesus. Nggak perlu dia marah-marah. Gembala nggak datang besuk saya. Enggak, pakai doa. Kadang-kadang pakai video call, telepon gitu. Mereka senang. Karena imannya bertumbuh. Ada orang kalau nggak bertumbuh imannya, aduh, doanya gitu doang mah males gembalanya. Tapi kalau mereka ngerti, mereka bertumbuh. Dia tahu gembalanya juga ada di sekretaris PPD setiap hari, kantor, masih ngurusin sekolah pagi sampai siang. Dia ngerti. Itu bagian dari pertumbuhan iman. Dan dia tahu gembalanya itu terbatas. Tapi kasih setia Tuhan itu senantiasa ada pada kita. Kalau sudah mengerti ini saudara, persoalan apapun saudara tenang-tenang saja kok. Biar ada masalah. Karena Tuhan setia. Yang kedua, percaya keselamatan pasti Tuhan berikan katanya. Hatiku bersorak-sorak kata 6b. Karena penyelamatanmu. Waktu dia ngomong gini saya mau tanya kepada saudara. Udah selamat belum? Udah selesai belum masalahnya? Belum. Betul nggak? Belum selesai. Tapi dia mendeklarasikan imannya kepada Tuhan. Dia mengatakan, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Padahal hari itu dia belum ditolong. Itulah deklarasi iman yang kedua yang dikatakan Daud. Sekalipun dia punya masalah. Ini penting saudara. Saya pernah masuk ICU karena COVID ya Pak Paulus tahu ya. Saya mengetahui saya COVID parah, setelah saya keluar dari rumah sakit, saya lihat labnya, paru-paru saya hampir putih dan jantung saya satu bengkak. Jadi selama di ICU, saya ngeliat di sana meninggal. Meninggal pagi, nanti jam 3 baru dibungkus kayak lemper mayatnya, jenazahnya, masuk ke dalam peti juga dibungkus. Jadi saya tidur sama jenazah beberapa jam. Karena nggak ada ruang jenazah saya lagi, udah penuh. Jadi yang meninggal di kamar nunggu. Bener-bener nunggu. Nah, waktu ada yang meninggal di ujung, saya mulai mikir tempat tidur saya. Di sini udah meninggal berapa di tempat tidur ini? Halo, terganggu nggak saudara kalau ada pikiran kayak gitu? Terganggu loh, buset, meninggal. Baru tiba-tiba nggak pernah kepikir sebelumnya. Ini tempat tidurnya meninggal udah berapa ya? Oh, kayaknya iblis mulai mendakwa saya. Tapi saya sebelum kena penyakit udah baca-baca tentang COVID. Ya, salah satunya adalah harus berpositif thinking, ya, merusak sendi-sendi, merusak organ-organ tubuh, saya tahu itu semua. Makanya saya hanya bilang begini sama Tuhan, sementara saya semua ada alat-alat di kaki, di tangan, semua di kepala. Saya hanya bilang Tuhan,
aku belum mau mati. Pembangunan gereja yang saya lakukan belum selesai. Masih di resolusi. Masa pemimpinnya mau pergi Tuhan? Saya bilang gitu. Kan saya bilang saya baca COVID itu akan merusak organ tubuh, saya ngerti. Maka doa saya begini. Jika ada sel-sel tubuhku yang rusak, ada organ tubuhku yang rusak, ada COVID ini, perbaharui Tuhan. Saya ngomong begitu setiap hari. Setiap hari begitu. Waktu yang saya gunakan selama saya terbaring di rumah sakit aja menyembah saja. Seumur hidup saya belum pernah dirawat di rumah sakit. Dan kali itulah saya masuk rumah sakit, langsung masuk ICU. Seumur hidup saya nggak pernah masuk rumah sakit loh. Karena ketika dari kecil saya dari masih balita, kalau saya sakit ibu saya mendoakan saya hari itu juga sembuh. Jadi anak-anak orang tua kami kalau berdoa itu semua tuh mama saudara kan sembuh, sampai kami remaja berdoa sendiri. Kadang-kadang memang orang miskin itu perlu. Kalau orang kaya sakit sedikit langsung ke dokter kan. Dulu udah gak ada dokter, susah sekali. Mau kemana larinya? Cuma lari ke Tuhan sama saya. Iya, orang bapak cuma seorang guru saja mana cukup berobat. Nggak ada BPJS saat itu. Betul nggak? Dan rumah sakit puskesmas juga sangat terbatas. Jadi hanya doa. Jadi saya percaya ada mujizat. Dan makanya saya berdoa kepada Tuhan kali itu. Saya bilang saya nggak pernah ke rumah sakit ya. Karena setiap saya sakit hanya berdoa saja untuk menyembuhkan. Saya nggak ngerti kenapa hari itu saya mengalami COVID. Berdoa di rumah seminggu dulu karena COVID. Nggak sembuh-sembuh juga. Saya bertahan nggak mau ke rumah sakit loh saudara. Nggak bertahan. Itu teman-teman saja, Pak Kiki, almarhum Patrisna yang telepon supaya saya ke rumah sakit. Yang paling maksa saya ke rumah sakit itu Pendeta Gilbert, padahal dia waktu di Amerika. Dia 2 kali telepon saya, yang kedua dia bilang dia udah telepon rumah sakit, kamu tinggal pergi sana ke Mayapada. Udah gitu yang kosong Mayapada Jakarta Selatan, saya tinggal di Tanjung Priok, kebayang nggak jauhnya. Jadi kita pergi semua ke sana, naik mobil, semuanya COVID. Saya COVID, istri saya COVID, ibu saya COVID, adik saya Ronald COVID. Jadi pasien COVID datang ke sana. Bayangin itu. Nah, tapi herannya, hari ke-6 saya sore-sore dicek, negatif. Hari ke-7 pagi-pagi dicek, negatif. Karena dianggap udah negatif, saya dipindahkan. Dari ruang ICU langsung ke ruang perawatan non-COVID. Beda tower tuh kalau di rumah sakit itu. Beda tower. Iya. Sorenya saya boleh pulang. Dokter semua senang, perawat semua senang karena belum pernah ada orang dari ICU, belum seminggu, baru seminggu lebih sedikit udah keluar. Ini belum pernah terjadi kata mereka. Waktu itu belum ada obat, belum ada vaksin, masih ngeraba-raba sakitnya, dan yang mati banyak banget setahu saya itu ya. Pendeta aja di Indonesia itu GBI itu ada 300-an yang meninggal. Nah, saya juga bingung kok saya bisa sembuh. Istri saya, adik saya, mama saya, masih seminggu lagi baru keluar. Saya duluan. Nah, saya tahu bahwa itu adalah Tuhan yang mendengar, menolong saya, menyelamatkan saya. Ketika saya balik ke rumah sakit beberapa minggu kemudian, harus wajib cek lagi. Dokter yang periksa saya sampai 2 kali periksa. Karena kayak ragu. Kenapa? Dia kaget. Dan dia mengatakan begini, waktu itu saya waktu ke sana udah ada istri saya, udah sembuh, udah nemenin saya. Dia bilang gini, Ibu, saya udah 40 tahun menangani jantung. Saya udah menangani bagian penyakit dalam. Belum pernah saya ngeliat seperti ini. Umur itu memang punya Tuhan. Tapi kalau saya lihat jantung Bapak ini, paru-paru, ini punya anak muda, bukan punya orang seusianya. Halo? Halo? Saya tahu Tuhan mengubahkannya sekejap, saya nggak ngerti bagaimana. Banyak orang kalau udah kena COVID begitu katanya dia punya ada istilah mengalami long COVID sehingga mudah lelah. Tapi saya langsung kerja di BPD, pulang sore hari, nggak pernah capek. Kemarin rame-rame kita ke Jawa Tengah, pengurus BPD, saya naik gunung ke sana tuh, kita duluan nyampe. Sampai dokter Suma bilang gini, dokter Suma itu dokter yang pernah kena COVID, bilang gini,
Pak Maringan udah pernah COVID kan? Iya. ICU dulu kan? Iya. Emang gak capek? Ya dokter bilang aja. Saya ngomong kok bisa ya kan? Baru saya bersaksi sama dia. Apa kata dokter tentang jantung saya? Minggu lalu peneliti Jakarta Utara mau berburu babi hutan. Saya diajak hari Rabu masih itu ikut. Gunung Pancar nggak tinggi-tinggi banget, tapi naiknya begini. Dan nggak ada jalur untuk orang kayak hiking, jaga udah bekas-bekas nggak ada. Kita jalan aja, merambat-rambat, ya ada ngejeblos gitu, kepleset. Karena jalurnya begini dan nggak bukan jalur orang hiking. Di dalam ketinggian tertentu saya lihat pada gini. Gitu. Ini orang-orang lebih muda dari saya. Mereka bilang, Pak nggak capek? Capek tapi nggak kayak kalian begini, saya bilang. Saya tahu. Yang dikatakan dokter itu adalah jantungmu, bukan seperti jantung orang seusiamu. Itu adalah Tuhan yang mengerjakan ketika aku terbaring di ICU. Halo? Makanya ketika saya keluar dari rumah sakit saat itu, MNC TV mewawancarai saya. Barangkali kalau mau diklik itu video yang 2-3 tahun lalu itu masih ada penyintas COVID Maringan Tambolon. Karena kenapa? Testimoni saya, kesaksian saya barangkali diharapkan memberikan spirit kepada orang-orang yang kena COVID saat itu. Sebegitu mengerikannya. Sampai orang nggak ada yang berani menguburkan jemaatnya. Saya sama Pak Kiki aja nguburin orang-orang yang nggak dikuburin sama orang Kristen. Saya berdua Pak Kiki BPD yang menguburkan terus. Dan ajaib itu Pak Kiki itu nggak pernah kena COVID loh, biar dia nguburin orang mati. Nah, juga sejak saya kena COVID itu saya tahu bahwa sebenarnya yang penting jaga droplet. Begitu ketemu langsung cuci tangan, baju bersih, udah nggak bakalan apa. Kenapa saya tahu begitu? Karena saya mengunjungi jemaat saya yang udah 60 tahun tinggal di rumah berdua, kena COVID, anak cucu nggak ada nengok. Kalau ngasih makan di pintu doang kayak gini, dia rasanya baru tahu kita kayak binatang dibikin. Kan begitu kan? Saking takutnya. Dan dia sedih. Waktu kami datang, saya datang sama istri, mereka kaget. Bagaimana? Nggak, nanti datang, udah tenang aja nggak apa-apa. Kita kan pakai masker. Kita doain, kita peluk dia. Mereka menangis, mereka kuatkan. Saudara, itu imun naik, saudara. Karena ada mengalami sukacita, ada hal-hal yang positif. Kita khotbah, kita kasih nasihat. Setelah itu kita ke dapurnya dia, tempat cuci piring, kita cuci tangan kita semua bersih-bersih segala macam. Pulang baru taruh baju. Saya nggak pernah takut. Saya keluarkan keluarga saya bawa ke rumah sakit Suranto Saroso dari Sentul. Karena nggak ada yang berani mengeluarkan mereka bawa ke rumah sakit. Saya yang bawa ke Suranto Saroso. Saya nggak kena. Karena sejak COVID itu saya tahu bagaimana caranya COVID bekerja sebenarnya. Nah saudara, dia menyelamatkan saya. Tapi juga saya belajar juga menyelamatkan orang lain dari COVID pada saat itu. Nah Bapak Ibu, saya nggak tahu kondisi saudara seperti apa yang saudara hadapi. Saya tahu kita juga harus belajar mendeklarasikan iman seperti Daud. Engkau adalah Allah yang menyelamatkanku. Meskipun hari itu meskipun saat ini kita sedang bergumul. Amin. Karena tindakan iman itu pasti akan terjadi. Sebab Tuhan yang mengatakan jadilah seperti imanmu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga. Deklarasi Daud mengatakan begini. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Halo? Padahal kan di ayat 1, 2, 3-nya mengatakan dia ditinggalkan kawan-kawannya, masalah datang, dia merasa Tuhan bermalingkan diri dengan dia. Tetapi terakhir dia mengatakan apa? Dia mengatakan Tuhan, Engkau baik bagiku. Halo? Bisa nggak saudara ketika susah, ketika punya masalah, mengatakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau baik padaku. Daud melakukan hal itu. Dan itu saya mengatakan itu adalah deklarasi imannya. Dan itu membuat dia tidak tenggelam oleh masalah, tidak dihancurkan oleh masalah, tidak dikalahkan oleh masalah. Sebab dia mendeklarasikan imannya. Amin. Dia mengatakan Tuhan Engkau baik padaku. Masih ingat tentang Ayub? Dari konglomerat kaya, punya anak ganteng-ganteng, cakep-cakep.
Dari mulai anak yang mati semua mendadak, roboh bangunannya, mati kompak. Mati satu aja orang tua udah sedih minta ampun, ini mati sekaligus. Saya udah bayangkan dukanya kayak apa. Karena saya merata, kalau saya datang ke rumah duka, saya membayangkan, berempati, oh betapa menyedihkannya tinggalkan orang yang kita kasih. Ini sekaligus. Dan kata kita perlahan-lahan hartanya Ayub habis, betul? Sampai yang sisa penyakitnya. Mungkin itu seperti penyakit kusta karena dia gatal dan luka-luka sehingga dia telanjang dan dia bermandikan debu saja supaya nggak terlalu gatal. Begitu kan kata kita? Istrinya udah mulai merepet. Kok kau begini kamu masih percaya kepada Tuhan? Dan Ayub mengatakan tutup mulutmu. Apakah engkau mau menerima yang baik-baik saja dari Tuhan? Itu perkataan iman hebat, saudara. Ya, aku datang ke dunia dengan telanjang. Aku pergi pun dengan telanjang. Benar nggak? Ayub mengatakan itu. Dan dalam keadaan yang seperti itu, dia tahu, dia mengatakan Tuhan tak berbuat baik pada anak meninggal semua, harta habis, dan masih mengatakan engkau baik padaku. Kadangkala kita baru rugi sedikit aja, kita bilang Tuhan kok Tuhan saya rugi, Tuhan nggak sayang saya, masa saya nggak ditolong, masa saya diizinkan rugi. Halo, bagaimana dengan Daud? Bukan hanya rugi, habis hartanya. Habisnya bukan karena dia ikut judi online. Kalau sekarang banyak orang habis harta karena judi online. 8,8 juta penduduk Indonesia itu ikut judi online. Dan mayoritas adalah orang yang tidak mampu, udah miskin, main judi lagi. Dan padahal dalam sejarah dikatakan tidak pernah ada orang kaya jadi main judi. Masih aja ada lagi. Kalau dia judi kalah itu wajar. Ini dia orang kaya yang baik, yang rajin berdoa. Kata firman Tuhan dia setiap hari bersembahkan sesuatu kepada Tuhan, beribadah. Habis hartanya. Orang mau bilang apa kalau begini? Orang setia, orang rajin berkorban, kok malah bangkrut? Ini dosa apa ini? Kan teman-temannya juga bilang begitu kan? Padahal tidak. Tapi dia tahu. Sekalipun dia masih seperti dia tahu, Tuhannya itu adalah Tuhan yang baik kepada dia. Sehingga dia berani mengatakan, masakah aku harus terima baik-baik saja? Aku datang ke dunia ini dengan telanjang. Aku nggak pernah datang ke dunia ini lahir tiba-tiba langsung pakai anting, pakai kalung emas. Kan nggak ada kan? Semuanya datang telanjang kan kita ini. Dan Ayub mengingatkan, kalaupun kamu bisa punya baju sepasang hari ini, itu berkat. Dulu lu datangkan telanjang ke dunia ini. Ayo. Apa saudara nggak merasa diberkati hari ini? Saudara punya pakaian, punya sepatu, orang datang pada telanjang. Bener nggak? Ini aja kadang-kadang kita nggak bersyukur di situ. Sebab kita selalu melihat orang yang lebih tinggi. Sebab kita melihat tetangga kita yang lebih kaya. Makanya kita jadi susah hidupnya. Kita tidak berpaut kepada kebaikan Tuhan. Harusnya kalau kita percaya Tuhan itu baik sama kita, Tuhan baik kepada kita, apapun keadaan kita, kondisi kita, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sebab dia baik. Aku ini ada karena ini baik. Karena Tuhan baik sama saya. Ada orang yang bisa beli mobil baru. Kita maksain. Ngapain harus maksain? Saya mengajar jemaat saya. Karena saya tahu ekonominya. Saya bilang begini. Daripada kamu kredit kendaraan baru, mahal, mendingan kamu nabung 1,5 tahun beli kendaraan bekas. Kan gunanya kendaraan membantu kita bekerja, bukan untuk lifestyle. Betul nggak? Yang benar begitu. Anak-anak muda saya nggak ada yang beli motor baru. Beli motor second semua. Ngikuti gembalanya. Karena gembalanya pun juga kasih motor anak-anaknya motor second. Jadi saya nggak terlibat leasing. Hari ini saya nggak punya utang 1 rupiah pun. Saya mengajarkan jemaat, jangan berhutang. Kecuali kamu beli rumah. Kalau cuman kendaraan mau ngapain? Maaf yang petugas leasing, pekerja leasing, bunganya nggak karu-karuan. Betul nggak? Mendingan kita nih beli motor second,
2 tahun, 3 tahun pakai, jual lagi, punya uang untuk ngumpulin lagi, beli yang baru pasti bisa. Ngapain kita memperkaya yang sudah kaya? Kita aja masih butuh uang, asal lu jangan gengsi aja. Bener nggak? Ya puji Tuhan mereka dengerin gembalanya. Mereka bisa kuliah jadinya. Jadi anak-anak itu, di tempat saya ada anak supir mikrolet ya, supir-supir sekarang, supir Jack Jingo, tadinya mikrolet ya. Itu udah 2 sarjana, sekarang ada 1 lagi lulus skripsi. Dulu bagi mereka menjadi sarjana itu adalah nggak mungkin, karena mereka nggak punya uang. Tapi kita kasih tahu, kalau kamu bekerja, kamu tidak hidup foya-foya, kamu menyisihkan diri, kamu tidak gengsi, kamu bisa. Nah, saya bersyukur mereka adalah orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Mereka juga percaya kali ini. Jadi jangan kita minta Tuhan percaya Tuhan baik, tapi kita sama maunya enggak. Tuhan juga memberikan kita akal budi, kemampuan, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa berbuat baik dan karena mengalami kebaikan Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan yang baik itu adalah Tuhan yang baik untuk saya dan saudara juga sampai hari ini. Amin. Ya. Suatu waktu ibu saya ketika umur 75 tahun, ya, sakit, seminggu dirawat di Koja. Saya katakan nama dokternya, dok, udah seminggu kok ini ibu saya belum boleh pulang, kelihatannya udah tambah seger. Dokternya marah sama saya begini, yang dokter bapak apa saya? Kamu nggak tahu, katanya. Dia kamu kan udah tua nih, dokter gini udah tua juga. Sekarang udah pensiun. Kamu nggak tahu, biar kamu tahu. Nggak tahu orang bukan dokter. Mama saya suruh berdiri, suruh lurusin tangan begini, kiri kanan. Tapi di setiap bawa begini, mencong begini terus. Mencong begini. Tahu nggak kenapa dia mencong? Ada sesuatu di otak ya. Kita harus nunggu MRI. Jadi Senin dia udah jadwalkan MRI. Bapak nanti lihat hasilnya katanya. Oh gitu, maaf dok, saya nggak paham. Habis nggak dikasih tahu, saya bilang. Senin di MRI ternyata ada tumor di kepalanya sebesar bola pingpong. Rasanya kita dunia runtuh. Saya, abang-abang saya, adik saya anak tengah, 2 di atas saya, 2 di bawah saya. Kita semuanya kayak berduka dan sedih. Mau ngomong sakitnya ini juga kita bingung. Kasihan. Akhirnya saya minta sepupu kami, dokter si Agian, dia dokter di UKI ya, untuk menyampaikan ini kepada orang tua saya. Dia bilang begini, Nang Boru, kalau kita baca gini-gini, ini sakitnya ini Nang Boru harus dioperasi, kata dokter. Iya betul, tapi dari usia. Ini kalau bongkar kepala otak nih 50-50. Kalau operasi kepala itu 50-50. Bisa sukses, bisa juga nggak sukses. Tadi saya udah ngomong sama keluarga, lebih baik nggak usah dioperasi. Kalau saran dokter kan dioperasi, rumah sakit operasi mau. Karena dia juga sebagai dokter mengatakan ini risikonya tinggi, usia 75. Jadi ya saya hanya rekomendasi keluarga nggak usah operasi lah. Mama saya begini, jadi kata dokter ada tumor di kepala saya. Iya. Kalau mau ngangkatnya dioperasi, iya. Tapi resiko. Ya sudahlah. Cuma gitu doang, tenang. Ya sudahlah. Dia bilang gini, kalau dengan barang ini saya nanti berjumpa Tuhan dan suami saya, ya terpujilah Tuhan. Kalau dia mau sembuhkan, sembuhkan saja kan. Begitu doang ngomongnya. Hah? Dan nggak ada gentar, nggak ada takut ya. Dan saya katakan, ketika kami sakit kecil, yang doakan ibu saya itu kan. Hari itu kita gantian, sama-sama berdoa buat dia, tetum tangan buat dia, udah. Saya ada orang bilang begini, ya Pak Maringan, udah lebih 70 tahun, udah bonus kok, nggak apa-apa, kata ikhlas, gitu, kata gitu. Tapi saya bilang, saya belum mau. Karena kakek nenek saya usianya meninggal 96, 94, tua-tua. Secara keturunan mungkin menurut saya usianya panjang. Karena waktu itu mama saya biar kena tumor masih gagah kerja segala macam secara fisik kuat.
Gitu. Dan kita berdoa 6 bulan kemudian dia harus MRI ulang. Periksa. Waktu di MRI ulang, dokternya heran. Kenapa? Itu tumor kempes. Sekarang ibu saya 85 tahun. Masih sehat. Masih suka jalan keliling. Masih mengerjakan hal kecil. Kadang-kadang dia masih naik tangga ke lantai 2, ngeliat-ngeliat tanaman. Halo? Saya tahu Tuhan baik sekali. Tuhan baik sekali. Dia menghadapinya seperti dia ngomong sama bapaknya sendiri. Kalau karena sakit ini, tumor ini saya kembali ke dia, ya puji Tuhan. Kalau saya juga sembuh, puji Tuhan. Terserah dia. Suka-sukamu Tuhan, kira-kira gitu. Halo? Kadangkala kita tidak merasakan, tidak memahami bahwa Tuhan itu baik. Hari ini kita nggak mengerti apa yang Tuhan lakukan. Kenapa kita ada di kondisi saat ini. Tapi saya mau katakan kepada saudara, dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan seperti Daud, katakanlah perkataan iman kepada Tuhan. Tuhan, Engkau baik. Engkau berbuat baik kepadaku. Dan saya percaya, kebaikan Tuhan itu akan menolong saya dan saudara. Kalau saya bicara tentang pelayanan saya selama 20 tahun, tentang jemaat, terlalu banyak saya melihat kebaikan Tuhan. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Saya pernah punya jemaat yang jantungnya bocor, yang tidak bisa dioperasi. Di Indonesia harus ke Singapura, padahal dia hanya supir. Tidak mungkin. Dan itu adalah anak laki satu-satunya dari 6 anak, yang 5 perempuan, dan dia orang Batak. Itu anak yang paling berharga bagi dia menurut dia. Karena orang Batak itu kalau anak laki-laki, senangnya minta ampun. Kalau masih perempuan dulu, dia akan cari terus. Makanya kalau orang Batak tahu saya punya anak laki-laki 3, hebat kau, langsung begitu bilangnya. Dia pikir anak laki 3, mirip-mirip orang Cina juga ya. Paulus ya. Kalau laki-laki dulu bawa marga ini begitu. Saya masih ingat ketika dia minta tolong. Bapak itu dan ibu itu bawa anaknya ke depan. Kita doakan, pelayan doakan. Seminggu kemudian setelah dia didoakan balik ke Cipto, dokter yang heran dan mengatakan, ibu orang Kristen ya? Iya. Kenapa? Dokter bertanya seperti itu. Rupanya dokter terlalu sering melihat mujizat dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab dia mengatakan, ini jantungnya normal, tidak ada bolongnya, semuanya rapet. Sampai anak-anak itu bertumbuh sudah remaja, sehat, kuat, dan tinggi. Kalau saya mau bicara lagi, banyak sekali kesaksian. Yang saya tahu, Tuhan setia kepada kami. Tuhan setia. Tuhan setia. Jadi saya nggak pernah takut menghadapi keadaan apapun. Jemaat yang sedang menghadapi persoalan pun juga tidak menjadi jemaat yang cengeng. Dan saya juga diberkati oleh jemaat-jemaat itu. Hari ini jemaat saya ada 2 yang sakit kanker. Bendahara saya sakit kanker, tapi dia fight dengan imannya. Dia melewati kemo selesai, dia melewati radiologi selesai semuanya. Dan sekarang pasca pemulihan, tumornya udah hilang, dia pasca pemulihan fisiknya. Selama 7 bulan. Halo? Tumornya kanker getah bening. Yang satu kepala. Tapi mereka survive. Kita mendoakan supaya Tuhan memberkati mereka. Kalau Tuhan mau sembuhkan dengan medis, sembuhkan. Tapi kalau Tuhan menyembuhkan dengan cara medis, beri dia kekuatan dan kesembuhan yang sempurna. Tidak banyak juga orang survive. Karena ketika Ibu Esa bendahara saya cerita, teman-teman dia yang kemo gak tahan. Baru berapa kali kemo akhirnya ada yang meninggal. Karena gak bisa makan, rambut rontok, kulit, pokoknya gak enak sekali ketika kemo itu. Saya juga, wow, luar biasa. Tetapi Tuhan melewati semua itu. Dan saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik. Saya kalau lagi
ada senggang waktu, saya pergi datang sampai istri, tengok mereka yang tumor ini, doakan mereka khusus, tetap doakan mereka khusus, kuatkan, kuatkan. Dan doa saya kepada Tuhan, Tuhan jangan ada satupun yang mati karena penyakit ini. Sebab aku tahu Tuhan kau baik. Jadi Bapak Ibu, sekalipun kita dalam keadaan kondisi yang mengancam, menakutkan, seperti kanker yang menakutkan itu dalam stadium 4 itu, wow. Saya udah ketemu banyak orang sakit kanker mati. Tapi bisakah kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kau adalah baik. Seringkali iman kita tidak bisa mendeklarasikan seperti perkataan-perkataan Daud ketika dia sedang dalam masalah yang berat. Tapi dalam keadaan yang berat itu, dalam masalah yang berat itu, rasa sepi ditinggalkan, dia mengatakan, aku percaya kepada kasih setiamu Tuhan. Dia mengatakan kepada Tuhan, aku percaya Tuhan pasti menyelamatkan keadaanku. Dan dia mengatakan kepada Tuhan, aku tahu Tuhan engkau selalu berbuat baik kepadaku. Engkau tidak pernah merancangkan yang buruk bagiku. Dengan 3 sikap iman tadi, Daud bisa keluar dari masalah. Daud tokoh hebat. Daud tokoh iman yang luar biasa. Sehingga Israel modern sekarang pun bangga kepada Daud. Salah satunya adalah dengan menaruh bendera kerajaan Daud menjadi bendera nasional bangsa Israel, bintang Daud. Betul? Itu karena saking bangganya kepada tokoh yang bernama Daud ini. Karena ada teladan yang luar biasa yang diberikan oleh Daud. Teladan apa yang mau saudara berikan kepada anak cucumu? Teladan apa yang mau kita berikan kepada anak cucu kita? Bisakah suatu kali kelak cucu kita berkata, itu opa dulu begini, kita harus seperti opa. Kan begitu. Itulah yang menjadi motivasi orang untuk bertumbuh beriman dalam Tuhan. Sehingga setiap orang percaya bukan hanya menjadi orang-orang yang teoritis dengar firman Tuhan tentang Allahnya. Tapi bukan hanya dia tahu secara Alkitab, mendengar dari firman, khotbah dari baca firman. Tapi dia mengalaminya. Dia mengalaminya. Saya percaya pagi ini saudara juga akan dilawat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan kalau engkau berkata kepada Tuhan seperti Daud berkata. Hari ini kau mungkin sedang ada masalah. Tapi jika kau mendeklarasikan imanmu hari ini kepada Tuhan, itulah tindakan iman saudara. Dan dengarlah, Tuhan yang mengatakan jadilah seperti imanmu. Jadilah seperti imanmu. Dan saya percaya, engkau akan mengalaminya. Dan karena itu engkau akan bersaksi. Salah satu yang membuat saya dan saudara bisa membuat orang datang kepada Tuhan adalah melalui kesaksian hidupmu yang nyata. Itu yang paling gampang banyak bawa jiwa. Makanya ketika saya buka gereja di Marunda, saya pergi ke pantai-pantai. Saya mendoakan orang. Kalau saya lagi ada di gereja, jemaat lagi mendoakan di jemaat, nanti yang muslim-muslim pada datang, minta bantuan doa juga. Dan tahu nggak waktu mereka minta doanya begini? Pak Gembala, saya juga didoakan dong. Manggil saya juga ke Pak Gembala, padahal dia kakak gereja bukan jemaat, orang muslim. Yang manggil gembala kan jemaat saya. Jadi itu yang muslim-muslim itu kalau saya datang dia tahu lagi, oh ini Pak Gembala lagi berdoa buat jemaatnya. Pada datang bisa ngantri. Ada yang berdoa lagi ditagih sama debt collector, katanya kulkasnya mau diambil kalau nggak bayar utang, katanya. Wow. Lah kenapa mereka datang? Karena mereka melihat dulu mereka adalah penerima bantuan. Waktu setelah itu mereka nggak dikasih bantuan lagi. Mereka protes jemaat saya. Wah, saya nggak dikasih bantuan sama RT. Kenapa nggak dikasih bantuan sama RT? Alasannya apa? Dia bilang gini, kamu udah bukan orang susah. Kamu kan orang Kristen. Saya bilang begini, dia aja percaya lu nggak orang susah. Kenapa lu lebih percaya orang susah? Oh gitu Pak Gembala. Iya. Orang mana aja bang gimana kamu bukan orang susah. Jadi nggak susah, nggak usah khawatir, nggak usah marah, nggak dibagi sembako sama RT. Puji Tuhan, tandanya engkau diyakini mereka diberkati Tuhan. Dan sejak saat itu mereka percaya. Jadi nggak dapat sembako dari mana-mana, nggak tetap happy saja. Rupanya itu membuat mereka melihat begini. Ih benar ya, sejak mereka ini ikut Tuhan diberkati. Jadi jangan heran,
Kalau gembalanya datang untuk berkunjung, visitasi, berdoa, orang-orang juga pada datang minta ikut didoakan. Itu nggak mungkin enggak. Terlalu banyak kalau saya tercatat mujizat mendoakan orang di sana yang sakit. Bahkan dukun yang terkenal di sana. Banyak sekali. Sehingga anak cucu sekarang beribadah ke tempat saya. Jadi dengerin. Ketika engkau mendeklarasi imanmu, saya percaya Tuhan pasti menolong engkau. Dan ketika engkau diberkati, sebenarnya bukan engkau saja yang berkati itu. Orang yang lain pun yang melihat engkau mengalami lawatan pertolongan Tuhan akan diberkati. Akan diberkati. Bukan tidak mustahil. Suatu kali kelak dia akan tanya, ibu gereja di mana sih? Karena ini saya alami. Ada pekerja seks komersial perempuan melihat perubahan hidup dari tetangganya yang Kristen seperti itu. Dia tanya, ibu gereja di mana sih? Datang ke gereja saya, dilayani sampai dibaptis. Dia berhenti dari pekerjaan seks komersialnya. Itu bukan hal yang mudah. Kalau ada orang tanya sama saya, Pak Maringan bawa jiwa ke sana? Enggak. Saya nggak mencari jiwa sampai gila-gilaan gitu, enggak. Karena kenapa? Saya punya prinsip, domba yang beranak bukan gembala. Halo? Yang beranak domba atau gembala? Yang beranak domba apa gembala? Kalau saudara punya domba, nggak bisa beranak, dombanya diapain? Jual. Diapain lagi selain dijual? Potong aja, nggak ada gunanya. Betul nggak? Halo? Saudara domba bukan? Saudara domba bukan? Hah? Ngeles langsung. Iya domba, tapi saya domba laki katanya. Nah, jadi tugas saya adalah memelihara domba-domba supaya sehat. Kasih makan rohani yang baik, doakan. Supaya mereka beranak. Betul nggak? Di satu sisi jemaat harus memposisikan sebagai domba, tapi saya juga sebagai gembala. Saya memposisikan diri saya kepada Tuhan. Saya juga dombanya Tuhan. Jadi kita semua sama-sama harus beranak. Halo? Amin? Iya. Ini udah berapa kali jam ibadah Pak Paulus? Berapa kali ibadah? Baru 1 kali. Kalau dombanya beranak 2 kali jam ibadah. Ya tahun ini saya baru nambah jam ibadah ketiga. Di tahun 2024 ini. Ya karena kan nggak muat ya. Harus dibukain lagi. Gitu. Jadi domba itu harus beranak. Saya cuma berdoa saja. Tak tahu mereka mau jual. Besok-besok ada lagi. Aku malah, ini teman saya Pak, ini. Oh puji Tuhan. Anak-anak mudanya aja. Sekali datang bawa jiwa 3. Ini Pak teman saya. Wow, luar biasa. Halo. Saya percaya kalau engkau mengalami kuasa Tuhan, orang lain juga bertanya, oh dia begitu ya. Jadi artinya saudara yang diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, diberkatilah orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengajak saudara untuk menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Hanya dekat. Rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekatmu Tuhan. Allahku, ada
keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersama. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Hari ini ketika kamu mendengar tentang Daud yang sedang dalam masalah, dikepung musuh, susah hatinya, sepanjang hari bersedih hatinya. Dia rasa sepertinya Tuhan tidak lagi melihat dia, dan seperti Tuhan malingkan diri dari dia. Perasaan itu berkecamuk dalam hati dia. Tapi pada akhirnya dia ternyata mendeklarasikan imannya. Dia katakan, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang setia. Tuhan, Engkau adalah penyelamatku. Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu berbuat baik kepadaku. Jika kau percaya hal ini, saya percaya apa yang diimani Daud, yang sudah digenapi Tuhan di dalam diri Daud, Allah juga akan lakukan yang sama kepada engkau. Bisakah kau mengatakan Tuhan baik ketika engkau sedang punya masalah? Bisakah kau mengatakan Tuhan kau pasti menyelamatkan keadaanku ketika kau punya masalah? Bisakah kau berkata kepada Tuhan, Tuhan kau setia bahkan ketika kau sedang mengalami masalah? Sikap imanmu akan membuat engkau mengalami apa yang menjadi engkau imani. Kata Tuhan, jadilah seperti iman. Jadilah seperti iman. Jadilah seperti iman. Hari ini saya tidak tahu masalah yang kau hadapi. Hari ini saya tidak mengetahui apa yang sedang menjadi persoalan berat dalam hidupmu, menjadi pergumulanmu. Dan kau rasanya sedih, rasanya beban, rasanya engkau ditinggalkan. Tapi engkau mendengar firman hari ini. Engkau mendengar firman-Nya hari ini. Ternyata Tuhan itu setia, tidak pernah meninggalkan engkau. Ternyata Tuhan itu adalah penolong. Ternyata Tuhan itu adalah baik. Jika engkau percaya, engkau berkata kepada, aku berkata seperti Daud berkata pagi ini, bahwa engkau setia, engkau penyelamat, bahwa engkau adalah Tuhan yang pasti selalu berbuat baik padaku. Kalau engkau percaya, seperti angkat tanganmu kepada Tuhan hari ini. Terima kasih buat setiap tangan yang terangkat. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah menyampaikan hati-Mu kepada mereka. Jika mereka dalam pergumulan, bahkan seperti Daud mengalami pergumulan itu. Dan mereka mendengar firman-Mu hari ini. Biarlah mereka pada hari juga mengeluarkan perkataan-perkataan iman dari hati mereka yang paling dalam. Bahwa Tuhan itu baik, Tuhan setia, Tuhan pasti penolong. Dan pasti mereka akan mengalami seperti yang Engkau Allah yang Daud alami Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah. Kasih setiamu selama mereka kekal bagi kami. Engkau berkati mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Mereka yang kesulitan finansial Engkau buka jalan. Mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, bukakan jalan. Mereka yang sedang dalam kesulitan rumah tangga, Allah menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau setia, Engkau Allah yang baik dan selalu berbuat baik kepada kami. Terima kasih Bapa. Meteraikan sebulu kebenaran firman dalam hati kami dan biar menumbuhkan iman percaya kami. Dan kami percaya Tuhan menolong kami. Kalau kami akan mendengar kesaksian dari setiap mulut, dari setiap tangan yang terangkat hari ini. Karena kami tahu ada terobosan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan yang Allah berikan kepada mereka. Dan jadilah seperti iman. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Shalom.
Silakan duduk. Tuhan berkati. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Paulus Pujianto yang mengundang saya karena saya hari ini khotbah, dan mohon maaf dengan keterlambatan yang begitu panjang karena saya memang salah taruh di agenda ya. Maaf sekali Pak Paulus ya. Tuhan berkati.